Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Izin perkenalan diri. Nama saya Mikael Simanulang, Prodi PJKR, Universitas Singapura Bangsa dengan NPM 2110631070097. Di sini saya akan presentasi dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan bertema karakteristik kepribadian peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ine Rahayu Purmaningsih MPD. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik kepribadian peserta didik. Latar belakang manusia makhluk individu dan sosial yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Selain itu, manusia tidak dapat hidup dan tidak berdaya tanpa bantuan orang lain. Bantuan yang diberikan oleh manusia lain itu sebagai perwujudan bahwa manusia adalah makhluk sosial bermacam-macam cara yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam membantu individu lainnya. Misalnya pada guru membantu para orang tua dalam mendidik anaknya. Anak berperan sebagai peserta didik sehingga setiap guru harus mempunyai tanggung jawab untuk ikut berperan dalam membentuk kepribadian yang lebih baik dan mengajarkan ilmu agar kelak dapat menjadi insan yang berintelektual dan berguna bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Meskipun peran guru ini sebenarnya bukan komponen utama dalam menentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, pengertian peserta didik bagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Peserta didik merupakan subjek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, sehingga para guru harus merasa atau menganggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan. Selanjutnya, pengertian belajar. Pada hakikat, belajar merupakan salah satu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara sadar bersifat kontinu, relatif, menatap, dan mempunyai tujuan terarah pada satu kemajuan. Belajar tidak hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga tentang etika, mengendalikan diri, dan lain-lain. Dengan belajar tersebut, diperoleh kepribadian-kepribadian yang sifatnya umum, akibat dari lingkungan, baik kepribadian baik maupun buruk. Jadi, belajar berfungsi sebagai jalan untuk berpengetahuan tinggi dan berkepribadian yang baik. Di sini ada macam-macam karakteristik kepribadian. Menurut Esseng 1964 dalam Butch Horry 1982 menyatakan kepribadian extrovert diceritakan sebagai sifat sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif bicara, impulsif, menyenangkan, spontan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial. Yang kedua, kepribadian introvert dicirikan dengan sifat pemalu, suka menyendiri, mempunyai kontrol diri yang baik. Yang ketiga itu ada neurisis, dicirikan dengan pencemas, pemerung, tegang, bahkan kadang-kadang disertai dengan simptom fisik seperti keringat, pucat, dan gugup. Pada periode anak sekolah, kepribadian anak belum terbentuk sepenuhnya seperti orang dewasa. Kepribadian mereka masih dalam proses pengembangan. Wijaya 1984 menyatakan karakteristik anak secara sederhana dapat dikelompokkan asas. Yang pertama, kelompok anak yang mudah menyenangkan. Yang kedua, anak yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, anak yang sulit dalam menyesuaikan diri dan sosial, khususnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk yang slide selanjutnya, karakteristik atau kepribadian seseorang dapat berkembang secara bertahap. Berikut ini adalah karakteristik perkembangan pada masa anak sampai masa puber. Karakteristik perkembangan masa anak awal dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Masa anak awal berlangsung dari usia 2 sampai 6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD.
Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Pada masa ini, anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Perilaku anak sulit diatur atau bandel, keras kepala, dan sering membantah dan melawan orang tua. Hal ini memang sangat menyulitkan para pendidik. Tak heran apabila para guru playgroup sampai SD harus lebih bersabar dalam melangsungkan pembelajaran atau mendidik siswa. Disiplin mulai bisa diterapkan pada anak sehingga anak dapat mulai belajar hidup secara tertib. Dan sikap para pendidik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, karakteristik perkembangan masih sama anak sampai 6 sampai 12 tahun. Karakteristik atau ciri-ciri periode masa anak akhir sama halnya dengan ciri-ciri periode masa anak awal dengan memperhatikan sebutan atau label yang digunakan pendidik. Orang tua atau pendidik menyebut masa anak akhir sebagai masa yang menyulitkan karena pada masa ini anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada orang tuanya. Kebanyakan anak pada masa ini juga kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda miliknya. Para pendidik memberi sebutan anak usia sekolah dasar karena pada rentang usia ini 6 sampai 12 tahun, anak sekolah di sekolah dasar anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan studi dan penyesuaian diri dalam kehidupan kelak. Karakteristik perkembangan masa puber umur 11 tahun sampai 12 tahun, 14 sampai 15 tahun. Masa puber ada suatu periode tumpangan tindih antara masa anak akhir dan masa remaja awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap prapuber, puber, dan pasca puber. Tahap prapuber bertumbung tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. Tahap puber terjadi pada batas antar periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas, haid dan mimpi basah. Tahap pasca bertumbuh tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Waktu masa puber relatif singkat sampai 2 sampai 4 tahun. Ini terjadi pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dan mencolok dalam prosesi tubuh sehingga menimbulkan keraguan dan perasaan tidak aman pada anak puber. Perubahan fisik dan sikap puber ini berakibat pula pada menurunnya presentasi belajar. Permasalahan yang terkait dalam penerimaan konsep diri serta persoalan dalam berhubungan dengan orang yang di sekitarnya. Orang dewasa maupun pendidik perlu memahami sikap perilaku anak puber yang kadang menaik diri, emosional, perilaku negatif, dan lain-lain, serta membantunya agar anak dapat menerima peran seks dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang yang atau masyarakat di sekitarnya. Yang slide ini perkembangan kepribadian bersifat dinamis, tidak statis dan melainkan berkembang secara terbuka sehingga manusia senantiasa berada dalam kondisi perubahan dan perkembangan kepribadian selalu dapat menyesuaikan diri yang unik dengan lingkungannya dan berkembang sama-sama dengan lingkungannya serta menentukan jenis penyesuaian yang akan dilakukan anak. Karena tiap anak mempunyai pengalaman belajar yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Menurut Suwadianto 2009 menerangkan bahwa sifat memiliki ciri yang menonjol seperti 1. Individualistis yang diperlihatkan dalam kuantitas ciri tertentu dan bukan keaksan ciri bagi orang lain. Yang kedua, konsistensi yang berarti seseorang bersikap dengan cara yang hampir sama dalam situasi dan kondisi yang serupa. Konsep diri merupakan inti kepribadian yang mempengaruhi berbagai sifat yang menjadi ciri khas kepribadian seorang. Selanjutnya, pada perkembangan kepribadian seperti pendidik, tidak ada kepribadian dan sifat-sifat yang benar-benar sama. Tiap anak adalah individu yang unik dan mempunyai pengalaman belajar dalam penyesuaian diri dan sosial yang berbeda secara pribadi. Menurut Sudianto 2007, menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau presentensi. Artinya, terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seorang. Presentasi dapat disebabkan oleh kondisi bawaan anak sejak lahir, pendidikan yang ditempuh anak, perilaku orang tua dan lingkungan, kelompok teman sebaya, serta peran dan
pilihan anak ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya, pengaruh kepribadian terhadap peserta didik. Berdasarkan tipe-tipe kepribadian yang telah tercantum di atas, bahwa setiap sifat yang baik pasti ada sifat yang jelek. Ada peserta didik yang diajak berbicara selalu merespon, ada peserta didik yang priang, ada sifat atau pribadi yang tertutup, ada peserta didik yang kurang menghargai pendidikannya dan menganggap suatu hal biasa. Kita sebagai pendidik, kita harus mengendalikan ego dan menambah kesabaran saat berinteraksi dengan peserta didik untuk meningkatkan bahwa hal tersebut salah, benar, sopan, dan lain-lain. Misalnya, anak yang suka bergurau dan menganggap guru adalah teman. Saat pendidik melakukan kesalahan dan peserta didik mengejek dengan kata kurang sopan. Di sini ada slide, apabila kita langsung memarahi dan tidak bisa menahan emosi kita, maka kita akan ditakuti oleh dia. Dan bisa saja peserta didik tersebut dan yang lain langsung merasa tegang dan akhirnya pada saat pelajaran bukan suasana yang menyenangkan yang didapat, melainkan suasana tegang. Kita sebagai pendidik harus melihat kepribadian siswa tersebut apakah mudah tersinggung atau tidak. Bila murid tersebut tidak mudah tersinggung, kita bisa mengingatkan kesalahannya dengan cara lelucon, namun bila dia mudah tersinggung, maka kita bisa menegur saat di luar jam pelajaran. Bila suasana yang tercipta adalah tegang, maka materi yang diberikan tidak diserap sehingga maksimal, dan akhirnya presentasi menurun. Ya, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.